Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil Islam wa syarrafana bil iman wa azzana bil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin murabbi hadiyil ummati wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faqad qala Allah azza wa jalla fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-siyamu junnatun yustajannul 'abdu biha minan nar. Para pemirsa yang berbahagia, wabil khusus tentunya keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam tercinta, juga para teman-teman alumni yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji yang tiada henti-hentinya kedat-Ilahi Rabbi. Alhamdulillah dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bulan Ramadan tahun ini 1442 Hijriah. Dan kita tahu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa bulan Ramadan adalah salah satunya mendapatkan julukan atau dijuluki Syahrut Tarbiyah. Artinya adalah bulan untuk membina, untuk mendidik kaum muslimin. Tentunya harapannya agar pribadi-pribadi kita sebagai kaum muslimin lebih bisa meningkatkan kualitas kehidupan ini ke arah yang lebih baik. Bahwa Allah pilihkan bulan Ramadan ini dalam 12 bulan sebagai pemimpinnya, yang kita kenal dengan Sayyidus Suhur. Kenapa Sayyidus Suhur? Karena di bulan ini adalah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bulan ini adalah naik tingkatannya menjadi Sayyidus Suhur. Oleh karena itu, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tunaikan hari-hari yang kita akan lewati di bulan Ramadan ini dengan ibadah siamnya. Kita tingkatkan kualitasnya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, karena ibadah siam ini pada hakikatnya ketika benar kita penunaiannya, ketika kita benar melaksanakannya sesuai dengan petunjuk ilmu dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka siam ini bisa menjadi perisai. Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di bab Kitabus Siyam. Beliau menyebutkan bahwa as-siyamu junnatun, bahwa siam ini adalah merupakan perisai. Perisai artinya satu benteng yang kokoh, yang akan membentengi sesuatu dari perkara-perkara yang bisa membahayakan. Itu dinamakan junnah. Kata Rasul, siam ini merupakan junnah, perisai. Perisai itu ada perisai lahir. Ya, bagaimana ketika perisai lahir ini disebut ridaun. Ya. Ketika fisik kita terancam oleh sesuatu yang bisa mencelakainya atau yang membahayakan, ketika kita memakai tameng, memakai perisai, maka bisa terhindarkan. Dan yang kedua ada perisai batin. Perisai yang dihasilkan dari ibadah saum, dari ibadah siam. Yang disebutkan Rasul ini
Asyamu junnatun, bahwa saum ini merupakan benteng yang kokoh. Ya. Yustajannul abdu biha minan nar, yang bisa menjauhkan seorang hamba dibentengi dari bara api neraka. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar kita melaksanakan ibadah siam ini bisa benar-benar menghadirkan perisai di dalam jiwa dan hati kita, maka tentunya kita harus juga memperhatikan perkara-perkara yang bisa merusak nilai serta makna saum yang kita tunaikan. Jadi kita tidak hanya memperhatikan perkara-perkara yang membatalkan siam saja, tetapi juga kita mesti memperhatikan hal-hal yang bisa merusak nilai, makna, pahala saum yang sedang kita tunaikan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan oleh sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Rubba shaimin haddahu min siyamih al-ju' wal 'atsy." Ini diriwayatkan oleh At-Tabrani. Kata Rasulullah SAW, ada banyak orang yang saum, ya, tetapi dia tidak mendapatkan catatan apa-apa kebaikannya itu, kecuali dia hanya mendapatkan, ya, lapar dan haus saja dan dahaga saja. Nah, ini tentu saja karena ada beberapa hal yang tidak diperhatikan, kurang menjiwai tentang makna daripada ibadah saum ini. Di antara yang Rasulullah SAW ingatkan, ya, bahwa kita melaksanakan saum ini jangan sampai terkena dengan ungkapan ahwanus siyam tarkus syarab wat ta'am. Serendah-rendah nilai orang yang melaksanakan ibadah saum, itu dia hanya sekedar meninggalkan minum dan tidak makan saja. Ini berbahaya. Ya. Dan dalam riwayat lain disebutkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsy. Banyak orang yang saum. Itu kam itu menunjukkan kepada jumlah, adat, kualitas. Banyak ya orang yang saum, tapi saumnya itu, ya, dia hanya kebagian lapar dan dahaganya saja, tidak mendapatkan nilai dari saumnya itu. Makanya Rasulullah SAW kemudian bersabda, yang pertama, hendaknya kita menjaga ucapan kita, kemudian menjaga juga bagaimana hati kita ketika saum ini. Semuanya saum intinya. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasul bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amalu bihi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Bahwasanya barang siapa yang, ya, tidak bisa meninggalkan qaulaz zur, ya. Az-zur ini, kalimat az-zur ini adalah dusta. Lagi saum berdusta. Ya. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Falaisa lahu." Maka ungkapan Rasulullah SAW itu, ingat ini qaulaz zur, kata-kata yang dusta, ya. Wal amalu bihi, dan dia tentu melakukan kebohongan itu. Maka kata Rasulullah SAW, "Falaisa lillahi hajatun." Maka Allah tidak butuh, ya, bagi orang-orang yang meninggalkan tidak makan dan tidak minum. Artinya saumnya itu tidak, sama sekali tidak bernilai. Walaupun tidak sampai membatalkan, tapi hilang nilainya. Insya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan dan kehilafannya. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.